Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu duduk sendiri di malam hari saat suasana begitu sunyi dan tiba-tiba hati diliputi kegelisahan tanpa sebab yang jelas? Tidak ada masalah besar yang sedang terjadi, tidak pula musibah yang tampak. Namun entah mengapa, dada terasa sesak, pikiran penuh, dan jiwa seperti kehilangan ketenangan yang biasanya hadir tanpa diminta. Padahal jika dilihat dari luar, hidup berjalan sebagaimana mestinya. Pekerjaan masih ada, keluarga baik-baik saja, dan rutinitas terus berlangsung tanpa gangguan berarti. Namun di balik semua itu, hati justru terasa berat, seolah memikul beban tak kasat mata. Beban ini tidak terlihat oleh mata, tetapi jelas terasa oleh batin yang jujur. Di saat sepi seperti itu, kata-kata nasihat kebaikan mulai terdengar di sekitar kita. Namun anehnya, semua itu tak lagi menyentuh sebagaimana dulu. Kalimat bijak terasa hambar, pesan rohani lewat begitu saja, dan hati seperti tertutup rapat, bukan karena nasihatnya salah, melainkan karena jiwa sedang berada dalam kondisi yang lelah dan jauh. Bisa jadi keadaan ini bukan sekadar perasaan biasa yang datang lalu pergi. Ada kemungkinan ia adalah sebuah tanda yang lembut namun serius, meminta kita untuk berhenti sejenak dan menyadari sesuatu. Tanda agar kita menoleh ke dalam, memperhatikan hati, dan mulai bertanya dengan jujur tentang arah hidup yang sedang kita jalani bersama. Allah berfirman, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras. Ayat ini bukan sekadar kisah masa lalu, melainkan peringatan yang hidup hingga hari ini. Ia mengingatkan bahwa hati manusia bisa mengeras perlahan ketika dosa menumpuk, dianggap biasa, dan dibiarkan tanpa taubat yang sungguh-sungguh. Hati yang keras tidak terjadi dalam semalam. Ia terbentuk dari kebiasaan menunda taubat, meremehkan kesalahan kecil, dan merasa aman dari teguran Allah. Sedikit demi sedikit, kepekaan batin memudar. Air mata sulit jatuh, nasihat terasa jauh, dan kebenaran tak lagi menggetarkan, meski telinga masih mendengarnya setiap hari. Ini bukan kisah tentang orang lain yang jauh dari Allah, bukan pula cerita mereka yang tersesat di luar sana. Ini tentang kita yang masih bernapas, masih menjalani hari, dan masih diberi kesempatan. Tentang hati yang perlahan menebal, namun sering kita abaikan karena merasa hidup masih berjalan normal. Justru karena kita masih hidup dan diberi waktu, inilah saatnya menyadari isyaratnya. Rasa gelisah, hati yang berat, dan kosong yang tak terjelaskan bisa jadi panggilan lembut dari Allah. Ajakan untuk berhenti sejenak, menoleh ke dalam diri, dan kembali sebelum hati benar-benar membatu tanpa terasa. 1. Hati sulit tersentuh oleh nasihat kebaikan. Ini adalah tanda ketika ayat dan nasihat masih terdengar jelas di telinga, namun tak lagi mampu menggerakkan hati. Kalimatnya tetap indah, maknanya tetap benar, tetapi getarannya hilang. Bukan karena nasihat itu kurang kuat, melainkan karena batin sudah terlalu sering menolak peringatan hingga menjadi kebal tanpa disadari. Penolakan itu tidak selalu berbentuk penentangan terang-terangan. Ia hadir lewat sikap menunda, merasa nanti masih ada waktu, atau menganggap diri baik-baik saja. Setiap kali peringatan diabaikan, hati sedikit demi sedikit menutup diri. Hingga akhirnya, kebenaran hanya lewat sebagai suara, tanpa mampu menembus ke dalam jiwa. Dampaknya, hati perlahan kehilangan kepekaannya. Perasaan halus yang dulu mudah tersentuh kini terasa tumpul. Kebaikan yang dahulu menggetarkan batin kini terasa biasa saja. Tidak ada lagi rasa haru, tidak ada dorongan kuat untuk berubah, karena hati sudah terbiasa hidup tanpa merespons panggilan nurani. Lebih dari itu, kesalahan pun tak lagi menimbulkan rasa bersalah. Dosa terasa ringan, bahkan sering dibenarkan. Hati tidak lagi gelisah saat melanggar, karena cahaya peringatan sudah redup. Inilah keadaan yang paling berbahaya ketika manusia merasa aman, padahal hatinya sedang menjauh perlahan dari kebenaran. 2.
ibadah terasa berat dan sering ditunda. Ini adalah peringatan ketika ibadah selalu terasa berat untuk dimulai. Bukan karena waktu yang sempit, melainkan hati yang enggan bergerak. Salat terasa seperti beban, bukan kebutuhan. Setiap panggilan kebaikan muncul, namun selalu ada alasan untuk menunda. Seolah jiwa kehilangan dorongan untuk segera mendekat kepada Allah. Waktu salat diulur tanpa rasa bersalah yang mendalam. Zikir ditunda dengan dalih kesibukan, dan doa hanya terucap ketika keadaan terdesak. Saat lapang, hati lupa bersyukur. Saat sempit, barulah tangan terangkat. Pola ini terus berulang, hingga ibadah tak lagi lahir dari cinta, melainkan dari keterpaksaan. Akibatnya jarak dengan Allah terasa semakin jauh. Hati terasa kosong meski aktivitas padat. Ada kegelisahan yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang hilang. Jiwa merasa lelah, tanpa sebab yang jelas, karena sumber ketenangan tidak lagi sering disambangi, dan hubungan dengannya perlahan merenggang. Namun perlu disadari, bukan Allah yang menjauh dari kita. Dia selalu dekat, mendengar, dan menunggu. Justru hati kitalah yang enggan mendekat, terlalu sibuk dengan dunia, terlalu lama menunda, hingga akhirnya rasa berat itu menjadi tanda bahwa jiwa sedang membutuhkan kembali arah yang benar. 3. Mudah meremehkan dosa yang dilakukan. Ini adalah tanda ketika dosa terasa ringan di dalam hati. Kesalahan tidak lagi membuat gelisah, bahkan sering dianggap hal kecil yang wajar. Larangan dilanggar tanpa beban, dan rasa takut perlahan memudar. Yang paling berbahaya, taubat selalu ditunda, seolah waktu masih panjang dan kesempatan akan selalu ada. Pengulangan dosa membuat hati terbiasa. Apa yang dulu terasa berat, kini terasa biasa. Batas antara benar dan salah menjadi kabur, karena jiwa sudah terlalu sering berdamai dengan kesalahan. Setiap penundaan taubat menambah lapisan kelalaian, hingga hati tidak lagi peka terhadap bisikan nurani yang mengingatkan. Dampaknya, dosa menumpuk tanpa pernah disadari. Bukan dalam jumlah yang langsung terasa besar, tetapi sedikit demi sedikit mengisi ruang hati. Seperti debu halus yang dibiarkan, lama-lama ia menutupi cahaya. Jiwa pun merasa kosong, meski hidup tampak berjalan normal dari luar. Saat itulah hati mulai menjadi tumpul. Peringatan tidak lagi terasa mengganggu, nasihat tak lagi menggetarkan, dan ayat hanya lewat di telinga. Keadaan ini bukan hukuman yang datang tiba-tiba, melainkan akibat dari dosa yang dibiarkan. Sebuah tanda lembut, namun serius bahwa hati sedang berada dalam bahaya. 4. Hidup sering gelisah tanpa sebab yang jelas. Ini adalah peringatan batin yang datang dengan cara yang sangat halus. Tidak disertai musibah besar, tidak pula kegoncangan yang tampak. Namun hati terus merasa gelisah, sulit tenang, dan mudah lelah. Ada rasa tidak nyaman yang menetap, seolah jiwa sedang memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan lebih dalam. Kegelisahan ini sering muncul di saat seharusnya kita merasa aman. Saat sendiri, hati terasa kosong. Saat ramai, jiwa tetap merasa sepi. Tidak ada sebab yang jelas, namun ketenangan sulit diraih. Peringatan ini tidak berteriak, ia hanya hadir terus-menerus, menunggu disadari oleh hati yang mau jujur pada dirinya sendiri. Akibatnya, hidup terasa sempit meski keadaan tampak cukup. Rezeki ada, aktivitas berjalan, namun dada terasa sesak. Hal-hal kecil mudah memancing emosi dan kebahagiaan terasa singkat. Jiwa seperti kehilangan kelapangan karena ketenangan sejati tidak lagi mengalir dengan utuh ke dalam hati. Seringkali, kegelisahan ini adalah isyarat bahwa hati sedang terbebani oleh dosa yang disimpan. Dosa yang tidak disesali, kesalahan yang ditunda taubatnya. Beban itu mungkin tak terlihat, namun ia menggerogoti ketenangan. Hingga hati gelisah, bukan karena dunia, melainkan karena menjauh dari cahaya yang seharusnya menenangkannya. 5. Teguran datang berulang tetapi diabaikan.
Ini adalah tanda terakhir yang sering kali diremehkan. Nasihat datang dari berbagai arah, lewat lisan manusia, ayat yang terdengar, hingga kejadian yang berulang. Namun hati justru memilih mengabaikan semuanya. Bukan karena tidak paham, melainkan karena sudah terbiasa menutup diri dari peringatan yang datang perlahan. Pada awalnya peringatan itu terasa lembut dan penuh kasih. Ia hadir sebagai ajakan, bukan paksaan. Namun setiap kali diabaikan, hati semakin tebal. Nasihat dianggap angin lalu, kejadian dianggap kebetulan, hingga akhirnya hati tidak lagi bertanya makna di balik semua yang terjadi. Dampaknya, teguran mulai terasa semakin keras. Bukan lagi berupa bisikan halus, tetapi tekanan yang membuat hidup terasa berat. Masalah datang silih berganti, kegelisahan semakin kuat, dan jiwa terasa terhimpit. Teguran ini bukan muncul tiba-tiba, melainkan akibat dari hati yang terlalu lama menolak untuk mendengar. Namun perlu disadari, semua ini bukan karena Allah ingin menyakiti hambanya. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kasih yang tegas. Karena peringatan lembut sudah terlalu sering ditolak, maka teguran pun diperkeras. Agar hati terbangun, sadar, dan kembali sebelum semuanya terlambat. Sahabat Jimu, mungkin kita masih merasa hidup berjalan normal seperti biasanya. Hari demi hari dilewati, tanpa guncangan besar, tawa masih ada, aktivitas terus berlangsung. Namun di balik semua itu, ada pesan yang terus Allah kirimkan dengan cara yang halus, agar kita berhenti sejenak dan tidak terus larut dalam rutinitas tanpa kesadaran. Pesan itu tidak selalu datang sebagai musibah atau kesedihan yang mencolok. Ia hadir lewat kegelisahan kecil, hati yang mudah lelah, atau rasa kosong yang sulit dijelaskan. Allah seakan mengajak kita menoleh ke dalam, merenung sejenak, dan menyadari bahwa ada sesuatu yang perlu dibenahi sebelum hati semakin jauh. Seringkali kita memilih mengabaikannya karena merasa waktu masih panjang. Kita merasa masih sehat, masih kuat, dan masih bisa menunda. Padahal setiap tanda yang datang adalah bentuk kasih, bukan ancaman. Sebuah panggilan agar kita kembali sebelum peringatan itu berubah menjadi teguran yang lebih berat. Coba tanyakan dengan jujur pada diri sendiri. Sudah berapa banyak tanda yang datang silih berganti, namun kita abaikan begitu saja? Berapa kali hati ditegur, tetapi kita memilih berlalu? Pertanyaan ini bukan untuk menakutkan, melainkan untuk menyadarkan bahwa kesempatan merenung dan kembali masih terbuka hari ini. Selama hati masih gelisah, itu adalah tanda bahwa Allah belum menyerah pada kita. Kegelisahan bukanlah hukuman, melainkan sisa cahaya yang masih bekerja di dalam jiwa. Ia hadir sebagai sinyal bahwa hati belum sepenuhnya mati, belum sepenuhnya tertutup, dan masih mampu merasakan panggilan untuk kembali. Gelisah adalah panggilan yang lembut namun serius. Ia mengingatkan sebelum semuanya benar-benar mengeras. Selama hati masih terasa berat saat berbuat salah, masih resah ketika jauh dari Allah, itu berarti pintu kesadaran belum tertutup. Justru di titik inilah harapan masih sangat dekat, menunggu untuk disambut. Maka jangan tunda taubat hanya karena merasa masih punya waktu. Jangan menunggu hati menjadi benar-benar kering. Ringankan langkah untuk kembali, meski terasa berat di awal. Satu niat yang jujur, satu doa yang lirih, bisa menjadi awal perubahan besar yang menyelamatkan hati dari kebinasaan. Mohonlah ampun dengan tulus, tanpa alasan dan tanpa menunda. Karena Allah Maha Pengampun, Maha menerima taubat. Dia tidak menunggu kesempurnaan, hanya kejujuran dan kerendahan hati. Selama kita mau sadar dan pulang, pintunya selalu terbuka, lebih dekat dari yang kita bayangkan.